Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmalia, CGP 105, pendamping Ibu Kamila Harahap, fasilitator Ibu Yetri Fatri Dewi. Aksi nyata 11 yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik di masa COVID-19. Adapun judul yang saya munculkan di sini adalah mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis video pembelajaran atau audiovisual yang interaktif pada masa pembelajaran jarak jauh di masa pandemik. Latar belakang masalah yaitu pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Interaksi antara pendidik dengan peserta didik dimaksud dalam hal ini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara formal di lembaga pendidikan atau sekolah. Namun pada saat ini kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa juga dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Permasalahan-permasalahan yang muncul selama pembelajaran jarak jauh yang paling sering muncul antara lain jaringan yang tidak stabil, kuota yang tidak memadai, tidak semua anak memiliki HP atau komputer, minimnya kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi belajar, murid banyak yang bermain-main selama proses pembelajaran berlangsung. Di sekolah saya mengajar selama masa pandemik menerapkan pembelajaran full online yang menggunakan beberapa aplikasi belajar seperti WA, Google Classroom. Dampak yang dirasakan murid pada proses pembelajaran di rumah yaitu belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya, serta bertatap muka dengan gurunya. Dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh, membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi, dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Sedangkan dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Selama proses pembelajaran online ini berlangsung, tentu perubahan dalam metode mengajar guru-guru pun ikut berubah dari biasanya. Dari PPJ ini menimbulkan kejenuhan dan penurunan semangat belajar peserta didik. Ditambah lagi banyak peserta didik yang tidak fokus dan bermain saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada aksi nyata kali ini saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran yang kembali seperti sebelum masa COVID-19, yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Upaya mewujudkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, pada aksi nyata ini saya akan menerapkan perlunya pengembangan media pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan aksi nyata. Pada aksi nyata saya akan menerapkan, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar sehingga pembelajaran matematika tetap menyenangkan, seperti halnya membuat video pembelajaran, animasi yang unik, atau game matematika yang menarik.
dengan metode pembelajaran video pembelajaran dalam pelaksanaan PPJ selama masa pandemi. Berdasarkan permasalahan yang sering muncul selama PPJ dilaksanakan, yakni rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan turunnya rasa tanggung jawab, kemandirian, serta kerjasama antara peserta didik. Sehingga untuk mengurangi permasalahan tersebut, saya berupaya untuk menerapkan pembelajaran dengan video pembelajaran dalam kelas online. Pada pelaksanaan aksi nyata, saya selama 4 minggu ini melaksanakan sesuai dengan perencanaannya, sudah tersusun terlebih dahulu. Adapun tahapan pelaksanaan penerapan metode pelajaran melalui video pembelajaran di kelas online menggunakan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan di kelas online, yaitu di minggu pertama kegiatan dilaksanakan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu meminta persetujuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang direncanakan. Karena dengan menerapkan metode pembelajaran berkelompok ini pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran biasanya. Selain mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, saya berkolaborasi dengan sesama guru matematika mengenai perencanaan pembelajaran yang telah saya susun sehingga dapat saling mengkoreksi dan memberi masukan. Setelah mendapat persetujuan kepala sekolah dan masukan dari rekan guru, saya langsung mempersiapkan materi dan media pendukung dalam pembelajaran, menyiapkan kuis serta rubrik penilaian. Pelaksanaan di minggu kedua, saya mulai masuk kelas online. Media pembelajaran matematika berbasis pembelajaran menggunakan aplikasi WA. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan aksi nyata di minggu kedua ini yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Di pembukaan saya selalu membimbing anak didik kami untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, lalu saya mengabsen siswa-siswi kami melalui kirim foto mereka dalam pembahasan soal, lalu saya kirim link Google Drive untuk anak-anak mengabsen kehadirannya. Kemudian persepsi terkait pembelajaran. Sebelumnya contoh persamaan kuadrat saya berikan contohnya dalam kehidupan kesehari-harian agar mereka paham akan persamaan kuadrat tersebut. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memulai skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran itu yaitu kegiatan inti ya. Pertama kali menyampaikan tujuan pembelajaran daring dengan kegiatan literasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, di mana peserta didik diharapkan mampu menentukan bentuk umum persamaan kuadrat, mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat dan substitusinya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkannya. Kemudian guru menggunakan aplikasi WA. Saya menggunakan aplikasi WA, menyapa peserta didik, mengingatkan, mengabsen kehadiran. Kemudian tahap literasi, menyimak materi mereka. Guru berupa tayangan video bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian pada tahap critical thinking, peserta didik mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan dari tayangan video tersebut. Pada tahap collaboration, dengan diskusi melalui WA, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada tahap komunikasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan diri mempresentasikan hasil diskusinya terkait langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada tahap kreatif, peserta didik membuat peta konsep dan kesimpulan terhadap materi yang diberikan di buku catatan mereka masing-masing. Kemudian salam penutup, peserta didik mengerjakan evaluasi yang ada disiapkan oleh guru melalui fitur tugas di WA. Peserta didik diinformasikan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus atau menggunakan rumus kuadrat. Guru mengingatkan peserta didik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pelaksanaan di minggu ketiga yaitu
melanjutkan materi akar-akar persamaan kuadrat dengan substitusi langkah-langkah sama dengan aksi nyata yang kedua. Kemudian pelaksanaan di minggu keempat yaitu guru memberikan kuis terkait materi yang telah dibahas bersama melalui Google Classroom dan menyusun artikel hasil aksi nyata yang telah dilaksanakan selama 4 minggu. Hasil aksi nyata yaitu penerapan video pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemik. Terlihat adanya perubahan dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih positif. Selain pembelajaran berlangsung sebagai proses, peserta didik berperan aktif dan menyelesaikan tugas pribadi. Hal tersebut terlihat beberapa siswa mengirim tugas melalui WA jika dibandingkan dengan metode yang diterapkan pada PJJ sebelumnya, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Maka sangat terlihat peningkatan motivasi belajar dalam diri peserta didik. Di pelajaran sebelumnya terlihat banyak peserta didik yang jenuh selama proses pembelajaran berlangsung, enggan menyalakan WA-nya, rendah tingkat partisipasi peserta didik, dan masih ada tugas yang tidak terselesaikan, sehingga mempengaruhi dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, peningkatan dalam menumbuhkan sikap kemandirian dan tanggung jawab dalam peserta didik. Hal tersebut terbukti saat diberikan penugasan berupa kuis. Semua peserta didik dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dengan hasil yang baik. Dengan demikian, maka diambil kesimpulan bahwa pembelajaran di masa pandemik saat ini, seorang guru harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran yang menumbuhkan semangat belajar peserta didik dengan menerapkan model, video, atau metode pembelajaran. Video pembelajaran di masa pandemik pada saat ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk kita agar mampu menumbuhkan suasana pembelajaran, memerdekakan peserta didik. Refleksi dari hasil yang dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya rencanakan menunjukkan peningkatan kualitas belajar peserta didik. Walaupun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan, namun memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Terlihat peserta didik lebih merasa nyaman dan berani dalam mengeluarkan pendapat ke teman-temannya dan lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Namun walaupun demikian, masih banyak kekurangan terdapat dalam aksi nyata ini, seperti alokasi waktu. Masih ada ditemukan peserta didik yang tidak mau berperan dalam proses pembelajaran, dan peserta didik masih belum membiasakan diri dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun untuk kelompok lain. Rencana perbaikan yaitu dari hasil refleksi di atas, masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan agar proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kemandirian dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Antara lain, manajemen waktu, menumbuhkan motivasi siswa yang merasa malu-malu, mengingatkan peserta didik yang menyelesaikan kuis, membangun motivasi sehingga terjadi proses tanya jawab berlangsung dengan baik, memberikan reward atau semangat kepada peserta didik kita. Itulah aksi nyata satu-satu saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.